Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Desa Purbakala adalah tempat di mana waktu terasa melambat. Atap seng yang sudah berkarat dan jalan setapak berlumpur menjadi saksi bisu hari-hari yang selalu sama. Di antara penduduk yang cenderung pasrah pada nasib, ada satu sosok yang menolak tunduk pada kemalasan, Rusman. Pemuda berusia 22 tahun itu dikenal ulet, telaten dan memiliki tanggung jawab besar, yaitu menjaga kawanan kerbau keluarganya. Pekerjaan ini, meskipun sederhana, menuntutnya untuk mengunjungi tempat yang paling ditakuti oleh orang sekampungnya, Bukit Larangan. Bukit Larangan, begitulah namanya. Kontras dengan julukannya yang menyeramkan, bukit tersebut menyajikan hamparan rumput Axonopus compressus terhijau dan termanis di seluruh lembah. Itu sebabnya meskipun dibayangi rumor mistis, kisah tentang orang hilang, suara gamelan tak berwujud, dan penampakan bayangan panjang saat senja, Rusman tak pernah absen. Baginya, ketakutan hanyalah ilusi. Kebutuhan kerbau-kerbaunya adalah realitas. Setiap pukul 4 sore, Rusman akan memimpin kawanan kerbau yang dikepalai oleh seekor betina bernama Juminten mendaki lereng rendah bukit. Cahaya matahari yang tergelincir dari punggung bukit menciptakan siluet oranye yang dramatis. Rusman menanggalkan topi capingnya yang usang, menghirup aroma tanah basah dan dedaunan pinus yang gugur. Rasa damai yang ia temukan di sana sering membuatnya lupa bahwa tempat itu dianggap angker. Namun, beberapa pekan terakhir, rutinitas damai itu mulai terganggu oleh anomali-anomali kecil. Pertama, ada titik di mana udara dingin menyerang kulit Rusman, seolah-olah pendingin ruangan alam diletakkan di tengah hutan. Titik itu terletak tepat di bawah naungan sepasang pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti tirai panggung yang gelap. Walaupun hari sedang terik menyengat, di bawah beringin itu, bulu kuduk Rusman akan meremang karena hawa dingin yang menusuk. Kedua, aroma. Bukan aroma tanah atau kerbau, melainkan wangi melati yang sangat pekat, seolah ribuan kuntum bunga baru saja dipetik dan ditaburkan di sana. Wangi itu bukan semerbak yang menyegarkan, melainkan manis yang memabukkan, hampir mengancam. Pemuda desa itu sudah mencari di setiap sudut, tetapi ia tidak menemukan sehelai pun bunga melati di sekitar area tersebut. Sore itu, keanehan tersebut mencapai klimaksnya. Rusman sedang duduk di atas batu besar, mengawasi Juminten yang asyik merumput. Tiba-tiba wangi melati yang intens kembali datang, diiringi rasa dingin yang menyelimuti. Pemandangan di bawah pohon beringin berubah. Sebuah bayangan putih yang tidak lain adalah siluet seorang gadis. Terlihat sedang berdiri, mengamat-amati Rusman. Jantung Rusman berdebar kencang. Ini bukan bayangan yang menghilang saat dikedipkan, ini adalah sosok nyata. Sosok itu mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya tergerai panjang dan hitam pekat. Wajahnya, Rusman tak pernah melihat kecantikan sejelita itu seumur hidupnya. Wajah gadis itu tampak puitis, hidungnya mancung, dan matanya memancarkan kedalaman yang tak terduga, seperti danau di tengah malam. Siapa di sana? Seru Rusman. Suaranya sedikit bergetar. Gadis itu tidak terkejut. Sosok jelita itu berjalan perlahan. Langkahnya seolah tidak menyentuh tanah, menuju ke arah Rusman. Senyum tipisnya merekah, menghangatkan udara dingin di antara mereka. "Salam, Rusman," katanya. Suaranya merdu, seperti bunyi seruling yang ditiup angin. "Aku Kencana." Rusman tertegun. "Bagaimana gadis ini tahu namanya?" "Bagaimana kau tahu namaku?" tanya penggembala kerbau itu, bangkit berdiri, tangannya mencengkeram erat tongkat gembala. "Aku sering melihatmu di sini. Kau telaten. Kau menjaga kerbau-kerbau itu dengan hati," jawab Kencana. Matanya memandang Juminten sekilas. "Aku tinggal di sekitar sini. Rumahku ada di balik hutan ini." Kencana sama sekali tidak tampak seperti gadis desa biasa. Kulitnya terlalu bersih, pakaiannya terlalu rapi, dan auranya terlalu menenangkan, atau mungkin terlalu mengancam. Meskipun rasa takutnya masih ada,
Rusman tak bisa memalingkan pandangan dari bola mata Kencana yang menawan. Perkenalan awal itu berlangsung singkat, tetapi meninggalkan jejak yang dalam di benak Rusman. Kencana berbicara tentang alam, tentang rahasia bukit, dan tentang hal-hal yang tidak pernah dipahami oleh manusia desa. Sebelum matahari benar-benar tenggelam, Kencana berbalik, langkahnya ringan, dan menghilang kembali di balik akar beringin tua, meninggalkan Rusman sendirian dengan Juminten dan bau melati yang tersisa. Rusman pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Rasa ngeri mistis yang selama ini ia tepiskan, kini berganti dengan rasa penasaran yang mendalam, dicampur dengan getaran cinta pandangan pertama yang tak masuk akal. Rusman tahu Kencana bukanlah gadis biasa. Jelas Kencana adalah misteri yang harus ia pecahkan, bahkan jika itu berarti harus berhadapan dengan semua rumor menakutkan tentang Bukit Larangan. Sejak pertemuan pertama, Bukit Larangan berubah total bagi Rusman. Tempat yang tadinya hanya merupakan padang rumput dan lokasi kerja, kini menjadi panggung pertemuan rahasia, sebuah janji yang selalu ditunggu-tunggu saat senja tiba. Rusman tidak perlu lagi memanggil Kencana. Gadis itu selalu muncul tepat di bawah beringin yang sama, seolah-olah dia adalah bagian dari alam itu sendiri. Pertemanan mereka tumbuh subur, cepat, dan ajaib. Kencana bukan hanya cantik tetapi juga cerdas. Dia tahu nama-nama tumbuhan obat yang bahkan dukun desa pun tidak kenal. Dia bisa menceritakan kisah tentang bintang-bintang yang terasa sangat personal, seolah dia sendiri yang menata gugusan bintang di langit. Rusman, yang biasanya pendiam, menemukan dirinya terbuka dan jujur kepada Kencana, menceritakan semua mimpinya untuk memiliki sawah sendiri, dan semua kekhawatiran tentang kemarau panjang. Saat mereka duduk berdekatan, tawarnya Kencana akan memecah kesunyian bukit. Namun pemuda desa itu mulai menyadari ada batas tak terlihat yang selalu memisahkan mereka. Kencana selalu menjaga jarak fisik yang tipis dan pembicaraannya sering dihiasi dengan kalimat-kalimat yang berbau peringatan. "Kau harus berjanji, Rusman," kata Kencana suatu sore, sambil menatap mata penggembala itu dengan sungguh-sungguh. "Kau boleh datang ke sini sesuka hatimu, tetapi jangan pernah mengambil apapun dari area beringin ini, bahkan sehelai daun kering pun." Rusman mengangguk patuh. "Aku janji." Dan yang kedua, Kencana menunduk, memainkan ujung selendangnya. "Jangan pernah sekalipun kau ceritakan perihal pertemuan kita ini kepada siapapun di Purbakala. Orang-orang di sana akan takut padaku, dan mereka akan menyakitimu." Suara Kencana terdengar sedih, dan Rusman tahu bahwa gadis itu tulus. Rusman merasa memiliki rahasia besar, sebuah harta yang hanya miliknya. Semakin sering Rusman dan Kencana bertemu, semakin nyata pula keanehan yang mereka ciptakan. Suatu petang mereka asyik mengobrol tentang mitos ikan di sungai desa. Matahari sudah lama tenggelam dan bulan mulai menggantung tinggi. Rusman merasa mereka baru saja bertemu, mungkin baru 1 jam. Namun ketika berpamitan dan berlari menuruni bukit, Rusman terkejut mendapati desa sudah gelap gulita. Ketika sampai di rumah, jam dinding menunjukkan pukul 12 malam. Waktu di bukit seolah bergerak dengan laju yang berbeda. "Dari mana saja kamu, Man? Kami mengira kamu hilang," bentak ibunya yang cemas, matanya merah karena menahan tangis. Rusman hanya bisa meminta maaf, bingung menjelaskan bahwa ia merasa baru sebentar pergi. Sementara itu, kawanan kerbau Rusman juga memberikan tanda-tanda yang jelas. Juminten yang paling jinak selalu gelisah dan meratap dengan suara rendah setiap kali Rusman mendekati area beringin. Tanduknya akan diarahkan ke beringin, seolah-olah siap menyerang ancaman tak terlihat. Kerbau-kerbau itu, yang terhubung dengan alam secara naluriah, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang Rusman. Perubahan pada diri Rusman juga mulai disadari oleh penduduk desa. Pemuda itu kini sering terlihat tersenyum sendiri, bahkan saat bekerja di ladang. Mata Rusman selalu berkilauan penuh rahasia, dan tubuhnya yang kurus mulai terlihat semakin pucat, seolah energinya disedot perlahan. Mereka berbisik-bisik, Rusman pasti sedang jatuh cinta, atau yang lebih menakutkan, anak itu sudah mulai ditarik oleh penunggu bukit. Pada malam minggu ketiga sejak pertemuan mereka, Kencana muncul dengan wajah yang bersinar. Dia memegang sesuatu di tangannya, sebuah kalung, dirangkai dari tali sederhana,
dengan liontin batu giok berwarna hijau tua. Batu itu terasa hangat dan memiliki urat yang rumit dan indah. "Ini hadiah untukmu, kekasihku," kata Kencana lembut, "untuk pertama kalinya menggunakan panggilan yang begitu akrab. Pakai ini. Ini akan melindungimu saat kita tidak bersama, dan kau akan selalu merasa kuat." Rusman menatap kalung itu, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Ia teringat akan larangan Kencana, jangan mengambil apapun dari area beringin. Namun, bagaimana mungkin menolak hadiah yang begitu indah dari gadis yang dicintainya? Ini adalah simbol cinta, tanda ikatan mereka yang spesial. Rusman mengabaikan keraguan, menggenggam kalung giok itu erat-erat, dan membiarkan Kencana memakaikannya di lehernya. "Terima kasih, Kencana. Aku akan memakainya selalu," bisik Rusman, menyentuh giok dingin itu. Rusman telah membuat pilihan. Ia melanggar aturan terpenting yang diberikan Kencana, terikat pada simbol dimensi lain. Ia tidak tahu bahwa kalung giok itu bukan hanya hadiah cinta, tetapi juga sebuah jangkar gaib yang mengikat jiwanya, mengantarnya semakin dalam, menuju wilayah misterius dan berbahaya. Saat pulang, Rusman merasakan kekuatan aneh mengalir dalam nadinya, tetapi di saat yang sama, ia merasakan kehangatan beringin di bukit seolah-olah ikut pulang bersamanya. Malam itu, Juminten meratap lebih keras dari biasanya. Kalung giok di leher Rusman terasa lebih dari sekadar perhiasan. Benda itu seperti poros yang memutar kehidupan pemuda itu. Kehangatan mistis dari batu giok itu memberinya kekuatan fisik yang nyata. Rusman tidak lagi merasa lelah setelah seharian menggembala di bawah terik matahari. Bahkan rasa lapar seolah dihalau oleh energi aneh yang terpancar dari liontin tersebut. Namun, energi ini datang dengan harga yang tidak kasat mata. Hubungan dengan Kencana semakin jauh melampaui pertemanan. Rusman kini mengakui, pemuda desa itu telah jatuh cinta, tak peduli siapa atau apa Kencana itu sebenarnya. Gadis bunian itu membawanya menjelajahi sisi-sisi bukit yang tersembunyi, tempat di mana lumut berpendar samar di malam hari, dan kabut berarak membentuk wajah-wajah halus. Di tempat-tempat inilah, romantika dimensi lain mekar. Kencana akan bersandar di bahu Rusman, menceritakan legenda-legenda tentang leluhurnya, tentang bagaimana alam semesta diatur oleh keseimbangan yang rapuh antara dunia kasat mata dan dunia gaib. Pelukan Kencana terasa dingin, namun memabukkan, seolah meminum madu dari bunga yang tumbuh di puncak mimpi. Satu malam, mereka menghabiskan waktu di tepi telaga kecil, yang airnya memantulkan cahaya bintang dengan sempurna. Kencana memegang tangan Rusman, matanya menatapnya dengan intensitas yang meluluhkan. Gadis itu mengungkapkan bahwa Rusman adalah satu-satunya manusia yang benar-benar bisa melihatnya, bukan hanya melihat wujudnya, tetapi melihat jiwanya. Perasaan Rusman meluap. Mereka tertawa, berbagi impian, dan membiarkan momen itu memanjang tanpa batas. Ketika Rusman akhirnya menyadari sudah terlalu larut dan bergegas kembali ke desa, bulan telah condong ke barat. Di benaknya, waktu yang mereka habiskan di telaga itu paling lama 2 jam. Perasaan bersalah karena pulang terlalu larut mulai menyergap. Tetapi saat kakinya menginjak jalan setapak desa Purbakala dan melihat lampu minyak di rumahnya sudah padam, Rusman terkejut. Pukul 3 pagi. Ia telah menghilang selama hampir 5 jam. Tetapi di dimensi Kencana, waktu terasa begitu ringkas, begitu cepat berlalu. Kejadian malam itu menjadi pola yang menakutkan. Rusman sering pulang larut, dan jurang waktu itu selalu berbeda. Semakin lama ia bersama Kencana, semakin cepat pula waktu berlalu di alam bunian. Seolah-olah dimensi mereka mencuri durasi hidup Rusman di dunia nyata. Perubahan pada Rusman tidak luput dari pengamatan ibunya, seorang wanita tua yang naluri keibuannya setajam mata burung hantu. Setiap malam, perempuan renta itu disiksa mimpi buruk yang sama. Rusman terbaring di atas altar batu, badannya dilingkari oleh seekor ular putih raksasa yang dingin. Ular itu tidak melilit dengan keras, tetapi cukup untuk menahan Rusman sambil perlahan-lahan mengisap cahaya dari mata anak semata wayangnya. "Man, kamu harus berhenti pergi ke Bukit Larangan," kata ibu Rusman. Wajahnya diliputi kerutan cemas. Ibu mimpi buruk, bukan hantu, tapi sesuatu yang lebih dekat, lebih mesra.
Mereka sedang memanggilmu. Rusman selalu membantah, berdalih bahwa ia hanya terlalu sibuk mengurus kerbau. Tapi hatinya bergetar. Mimpi ibunya terasa seperti gema dari bahaya yang disembunyikan Kencana. Kekhawatiran keluarga ini sampai ke telinga Bapak Tua Karta, tetua desa yang dikenal memiliki sedikit rasa terhadap hal-hal tak kasat mata. Suatu pagi Bapak Karta mendatangi Rusman saat pemuda itu sedang mengasah parang. "Nak Rusman," kata Bapak Karta, suaranya pelan dan berat, "kau sedang bermain di batas. Kita semua tahu Bukit Larangan. Ada cinta di sana, cinta yang begitu kuat sehingga bisa menarik ruh dari raga. Itu bukan cinta manusia, itu cinta pemisah." Mendengar kata-kata itu, Rusman merinding, tetapi mencoba bersikap acuh. "Aku hanya menggembala, Pak Karta. Jangan dengarkan desas-desus ibu-ibu di warung." Tetua desa itu menggeleng, pandangannya tajam menembus giok yang melingkari leher Rusman. "Bukan desas-desus, itu tanda. Hati-hati nak, jangan sampai kau terjerat oleh perasaan yang bukan dari dunia kita. Jika sudah terikat, melepaskannya sama sulitnya dengan membelah batu dengan tangan kosong." Setelah memberikan peringatan itu, Bapak Karta pergi, meninggalkan Rusman tenggelam dalam ketakutan dan dilema. Ia tahu, kalung giok yang ia kenakan adalah bukti nyata bahwa ia telah melanggar batas. Terikat pada perjanjian dimensi yang tidak ia mengerti risikonya. Ironi melingkupi diri Rusman. Meskipun kalung giok itu memberinya rasa kekuatan, sebuah dorongan energi yang seolah tidak pernah habis. Tubuh fisiknya mulai layu seperti bunga yang kehabisan air. Sejak memakai giok itu, Rusman kehilangan nafsu makan. Semangkuk nasi yang dulunya ia habiskan dengan lahap kini, hanya mampu ia sentuh beberapa suap. Dinding-dinding di rumahnya terasa menyempit, dan ia hanya merasa nyaman saat berada di bukit, di dekat Kencana. Wajah pemuda itu kini tampak pucat pasi, seperti kertas yang direndam dalam air. Kantung matanya menghitam, dan ia sering mengalami sakit kepala hebat di siang hari, yang hanya mereda saat senja tiba. Meskipun demikian, Rusman secara mental merasa luar biasa. Ia merasa telah mencapai puncak pemahaman tentang alam, dan ia mengira kelemahan fisik ini hanyalah efek samping dari pencerahan spiritual yang diberikan oleh Kencana. Suatu sore, Rusman mengikuti Kencana lebih jauh dari biasanya. Gadis bunian itu berlari sambil tertawa, mengajaknya bermain kejar-kejaran di rimbunnya pepohonan. Karena asyik tertawa dan memejamkan mata, Rusman tanpa sadar melangkah melewati ambang batas terlarang yang sering Kencana peringatkan. Tiba-tiba, dunia di sekelilingnya meledak dalam warna dan suara. Rusman tersandung dan membuka mata, dan apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti berdetak. Mereka tidak lagi berada di hutan biasa. Di kejauhan, terhampar sebuah pemukiman yang sangat indah. Bukan terbuat dari kayu atau batu bata, melainkan dari bahan yang berkilauan seperti kristal dan ditutupi oleh tanaman-tanaman yang memancarkan cahaya lembut. Gerbang pemukiman itu tampak terbuat dari akar emas yang melengkung. Udara di sana tidak dingin, melainkan seperti listrik statis, penuh dengan energi yang mendesis. Tempat itu sunyi, tetapi Rusman merasa ada ribuan mata yang mengawasinya. "Kencana, apa ini?" bisik Rusman, kakinya terpaku. Kencana, yang tadinya tertawa, kini membeku, wajahnya pucat pasi, bahkan lebih pucat dari Rusman. Matanya memancarkan rasa panik yang nyata. Gadis bunian itu segera menarik tangan Rusman dengan kekuatan luar biasa. "Kau melanggar, Rusman, kau melanggar perjanjian dimensi." Desis Kencana, suaranya keras, dipenuhi ketakutan. Wajahnya yang biasa tenang kini tegang. "Kau tidak seharusnya melihat ini. Ini adalah rumahku, dan manusia dilarang keras melangkah ke batas ini." Kencana tidak memberinya kesempatan untuk bertanya. Gadis itu mendorong Rusman kembali. Dengan cepat, melewati ambang batas tak terlihat yang baru saja ia langgar. Sekejap kemudian, kemilau kristal dan akar emas itu menghilang, tergantikan oleh pohon beringin tua yang familiar dan daun-daun kering. Rusman merasa mual dan bingung. Kencana tidak lagi tertawa. Wajah gadis itu tampak suram, air mata menggenang. "Ini berbahaya, Rusman. Kau membuat para tetua di sini marah. Mereka tahu kau bukan hanya melihat, tetapi juga mencoba melangkah masuk. Ikatan kita menjadi ancaman bagi kedamaian mereka."
Ia menjelaskan dengan nada memohon bahwa perjanjian mereka adalah murni dan tidak boleh ada celah sedikit pun. Rusman yang menyesal hanya bisa memeluk gadis itu, berjanji untuk lebih berhati-hati. Namun, benak Rusman sudah terisi oleh gambaran kota kristal yang terlarang itu. Di desa Purbakala, kegelisahan keluarga Rusman sudah mencapai puncaknya. Ibu Rusman melihat perubahan anaknya dari hari ke hari. Pipinya cekung, tulang-tulangnya menonjol, dan tatapannya sering kosong, seolah jiwanya sedang berkelana di tempat lain. Mereka akhirnya memutuskan untuk meminta bantuan resmi. Malam itu, setelah Rusman pulang, dengan alasan yang makin sulit dipercaya, keluarga memanggil Ki Bayu, seorang dukun dari desa seberang yang terkenal akan kesaktian dan kejujurannya. Ki Bayu, yang bertubuh ramping dan berjanggut putih, memasuki rumah Rusman. Pandangannya yang tajam langsung tertuju pada pemuda yang sedang bersandar lesu di tiang rumah. Ki Bayu tidak banyak bicara. Dia hanya meminta segelas air putih, merapal mantra-mantra singkat, dan memercikkan air itu ke wajah Rusman. Rusman terlonjak, matanya terbuka lebar, tampak kesakitan seolah air itu adalah asam. Dia bukan sakit, kata Ki Bayu. Suaranya bergema berat di ruangan yang hening. Anakmu sedang terikat. Ada sesuatu yang menarik jiwanya, memisahkan raga dari daya hidupnya. Perlahan-lahan, ia ditarik masuk, sehelai demi sehelai. Ki Bayu kemudian mendekati Rusman. Tangan dinginnya meraih kalung giok di leher pemuda itu. Begitu kulitnya menyentuh batu giok tersebut, Ki Bayu langsung menarik tangannya seolah terbakar. Ini sumber masalahnya, ujar dukun itu sambil menunjuk giok yang memancarkan kilau redup. Batu ini memiliki aura yang sangat kuat, bukan sihir hitam, tetapi sihir pengikat. Ini adalah hadiah dari dunia lain, sebuah janji yang mengikat darah dan jiwa. Keluarga Rusman terkejut, memohon Ki Bayu untuk segera melepaskan ikatan itu. Ki Bayu menggeleng. Melepaskannya bukan perkara mudah. Dia sudah mencintai pemilik kalung ini. Jika dicabut paksa, jiwanya mungkin akan terlepas sepenuhnya. Anak ini harus memilih, dan dia harus melepaskan kalung ini dengan kemauan sendiri. Kalau tidak ada kekuatan di bumi ini yang bisa menyelamatkannya dari cinta yang bukan miliknya. Ki Bayu menatap mata Rusman yang kini terlihat bingung dan tertekan. Pemuda desa itu tahu, perkataan dukun itu benar. Ia harus memilih antara cinta kencana dan kehidupan di Purbakala. Dan kalung giok itu adalah kunci yang mengunci nasibnya. Malam setelah Ki Bayu mengunjungi rumahnya, Rusman terbaring di ranjang kayu yang terasa dingin, meskipun udara malam itu hangat. Kata-kata dukun itu terus menghantuinya. Cinta yang bukan dari dunia kita dan harus melepaskannya dengan kemauan sendiri. Keluarga Rusman diliputi ketakutan telah menyita kalung giok itu dan menyimpannya di peti kayu yang terkunci rapat. Pencabutan paksa kalung itu seketika merampas kekuatan aneh yang selama ini menopangnya. Sekujur tubuh Rusman terasa lunglai. Bukan hanya fisik, tetapi jiwanya terasa hampa, seolah sebagian dirinya telah direnggut. Ia memohon kepada ibunya, hampir menangis, meminta kalung itu dikembalikan. Batu giok itu bukan hanya sumber energi, tetapi lambang hubungan, satu-satunya bukti nyata bahwa Kencana itu ada dan mencintainya. "Jangan nak," seru sang ibu memeluknya erat-erat. "Ki Bayu benar. Benda itu akan membawamu pergi dari kami." Penolakan itu semakin memicu perlawanan Rusman. Dalam hati pemuda itu bergejolak amarah. Orang-orang desa ini tidak mengerti. Mereka melihat Kencana sebagai hantu atau siluman. Padahal gadis itu adalah keindahan yang paling murni dan kebaikan yang paling tulus yang pernah Rusman temui. Ketika mentari terbenam, Rusman menyelinap keluar, mengambil kembali kalung giok dari tempat ibunya menyembunyikannya, dan segera berlari menuju Bukit Larangan. Ia harus melihat Kencana, harus menjelaskan mengapa ia menghilang, dan harus mendapatkan kembali daya hidupnya yang hilang. Kencana sudah menunggunya di bawah beringin. Namun kali ini, tidak ada lagi senyum ceria atau tawa merdu. Wajah gadis itu tampak cemas, dihiasi kesedihan yang mendalam. Kecantikannya seolah diselimuti mendung. "Kau kembali," bisik Kencana. Suaranya hampir tidak terdengar. "Aku merindukanmu. Aku hampir gila tanpamu," jawab Rusman memeluk Kencana erat-erat.
Pelukan itu terasa lebih dingin dari biasanya, hampir seperti memeluk kabut yang membeku. Kencana menceritakan situasi yang terjadi di dunianya. Pelanggaran batas yang Rusman lakukan saat mereka bermain-main, sebagaimana diceritakan pada bab 4, telah diketahui oleh Dewan Tetua Bunian. Kedatangan Rusman di ambang gerbang mereka dianggap sebagai ancaman serius terhadap kerahasiaan dan kedamaian alam mereka. Mereka marah, Rusman. Mereka ingin aku memutuskan ikatan ini. Jelas Kencana, air mata mulai mengalir, tetapi air mata gadis Bunian itu tampak seperti embun pagi yang berkilauan. Mereka melihatmu sebagai gangguan. Mereka tidak suka melihatku terikat pada dunia yang fana dan penuh kehancuran. Rusman menggenggam erat tangan Kencana. Aku tidak akan membiarkan mereka memisahkan kita. Aku mencintaimu. Kencana menggeleng pelan. Cinta tidak cukup, Rusman. Aku sudah melawan mereka, tetapi kekuasaan mereka absolut. Ada dua pilihan, dan ini adalah pilihan yang harus kau buat malam ini juga. Gadis Bunian itu menatap pemuda itu dengan tatapan memohon yang tak tertahankan. Pilihan pertama, kau lupakan aku. Kau buang kalung giok ini. Kau kembali ke desamu dan jalani hidup manusia normal. Mereka tidak akan mengganggumu lagi, dan aku akan pergi selamanya. Kau tidak akan pernah lagi mencium bau melati di bukit ini. Jantung Rusman terasa seperti dihantam palu godam. Meninggalkan Kencana adalah membunuh dirinya sendiri secara perlahan. Dan pilihan kedua? Tanya Rusman, suaranya tercekat. Pilihan kedua, lanjut Kencana, menarik napas panjang. Kau ikut denganku. Kau harus sepenuhnya pindah ke alamku. Kau akan menjadi bagian dari kami. Kau akan meninggalkan segala yang fana di belakangmu, keluargamu, kerbau-kerbaumu, dan kenangan desa. Kau akan abadi, Rusman, dan kita akan bersama selamanya. Dilema itu menghancurkan Rusman. Di satu sisi ada kehidupan nyata, keluarga, dan tugas menggembala yang ia cintai. Di sisi lain ada Kencana, cinta yang tak masuk akal, keabadian, dan kehidupan yang lebih indah dari apapun yang bisa ia bayangkan. Malam itu Rusman tidak memberikan jawaban. Ia hanya memeluk Kencana sampai larut, meminta waktu untuk berpikir. Kencana tahu jawabannya harus segera diberikan. Setelah berpisah dari Kencana, Rusman kembali ke rumah dalam keadaan linglung. Ia memutuskan untuk tidur, berharap mimpi bisa memberinya petunjuk. Namun, yang datang bukanlah petunjuk, melainkan teror. Saat Rusman terlelap, ruangan di sekelilingnya menjadi gelap total. Bau melati yang biasanya menjadi pertanda Kencana, kini bercampur dengan bau tanah liat basah yang menusuk hidung. Tiba-tiba, muncul bayangan hitam pekat yang tingginya mencapai langit-langit, wujudnya besar dan mengerikan, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Rusman. Ini bukanlah ilusi atau hantu biasa, ini adalah manifestasi amarah Dewan Tetua Bunian, penjaga batas. Suara bayangan itu berat dan bergemuruh, seolah berasal dari dalam bumi. Kau manusia fana, jauhi Kencana. Kau adalah kotoran di perbatasan kami. Jika kau tidak membuat pilihanmu besok malam, kami akan datang sendiri dan merobek ikatan itu. Dan saat itu terjadi, ruhmu akan tercerai-berai, tidak diterima di dunia Bunian, tidak diterima di dunia manusia. Rusman terbangun dengan napas terengah-engah. Tubuhnya bersimbah keringat dingin. Kalung giok di lehernya terasa sangat panas, hampir membakar kulitnya. Ancaman itu nyata, dan itu memberinya tenggat waktu. Besok malam, ia harus menentukan nasibnya sendiri. Pagi hari di desa Purbakala terasa mencekik Rusman. Setelah ancaman dari penjaga batas, ia tahu waktu yang tersisa sangat sedikit. Ia mencoba bersikap normal, tetapi tatapan penduduk desa semakin menghakiminya. Orang-orang berbisik saat ia lewat, menjauhi pemuda itu seperti wabah. Mereka tidak lagi melihat Rusman yang ulet dan bertanggung jawab. Mereka melihat seseorang yang sudah dicengkeram oleh kuasa gaib. Tekanan sosial ini membuat Rusman merasa terasing, seolah-olah desa itu sendiri yang mendorongnya pergi. Penderitaan Rusman rupanya menular pada hal yang paling ia cintai di dunia nyata, kawanan kerbaunya. Juminten, kerbau betina yang paling ia sayangi, kini terbaring lesu di kandang. Matanya berkaca-kaca, napasnya berat, dan nafsu makannya hilang. Kerbau-kerbau lain juga menunjukkan gejala sakit yang aneh,
Seolah-olah ikatan spiritual Rusman dengan dunia bunian telah menguras kesehatan ternaknya. Rusman menyadari hubungannya dengan Kencana tidak hanya membahayakan dirinya, tetapi juga merusak dunia yang ia tinggali. Saat Rusman duduk di samping Juminten yang meratap pelan, Kencana muncul, tidak seperti biasanya. Gadis bunian itu tidak menunggu Rusman di bukit. Ia datang ke kandang, wujudnya berkedip-kedip, seolah kesulitan mempertahankan kehadirannya di tengah energi desa. "Rusman, kita tidak punya waktu lagi," kata Kencana, nadanya putus asa. "Para tetua akan menjemputku malam ini. Mereka akan membawaku kembali dan mengunciku di dimensi terdalam." Rusman memeluk kepala Juminten, air matanya menetes. "Aku tidak bisa meninggalkan semuanya, Kencana. Lihat, mereka semua menderita karena aku. Mereka menderita karena kita setengah-setengah," seru Kencana. "Kau menolak melepasku, tapi kau juga menolak sepenuhnya bersamaku. Kau harus membuat pilihan mutlak agar ikatan ini memiliki kekuatan untuk melindungi kita dari tetua." Kencana kemudian mengajukan permintaan terakhirnya, sebuah solusi yang terdengar seperti janji suci, tetapi sesungguhnya adalah perjanjian darah dimensi gaib. "Malam ini, saat bulan purnama sempurna menggantung di atas beringin tua, kau harus melakukan satu hal," bisik Kencana. Suaranya kembali melembut, penuh bujukan. "Kau harus menanam setangkai bunga selendang mayang di pangkal akar beringin. Kau harus menanamnya dengan darahmu sendiri, setetes saja. Ini adalah ritual sederhana, Rusman. Dengan begitu alam akan mengakui ikatan kita, dan kau akan dilindungi. Aku bisa kembali mendapatkan kekuatanku dan melindungimu dari penjaga batas." Rusman menatap bunga selendang mayang yang dibawa Kencana. Bunganya berwarna putih dan berbau melati yang memabukkan. Permintaan itu terdengar romantis, sebuah tindakan simbolis untuk membuktikan cinta. Rusman tidak menyadari bahwa menanam bunga dengan darah di tempat keramat adalah ritual pengorbanan yang mengikat jiwanya secara permanen. Ia merasa terpojok, lelah dengan ketakutan di desa dan ancaman di mimpinya. Keputusan terasa mustahil. Jika ia memilih Kencana, ia akan abadi selamanya bersama cinta sejatinya. Jika ia memilih desa, ia akan hidup dalam penyesalan seumur hidup dan mungkin akan dibiarkan mati perlahan oleh ikatan yang putus paksa. Rusman menoleh ke belakang, melihat rumahnya, melihat ibunya yang memasang wajah sedih dan khawatir, melihat keheningan yang mematikan di desa. Perasaan tertekan, tercekik, dan dihakimi mendorongnya. Ia memutuskan untuk kabur. Ia tidak ingin melihat ibunya menangis lagi. Ia tidak ingin melihat Juminten menderita lagi. Rusman memilih untuk pergi, memilih untuk mencari takdirnya sendiri di batas yang tak terjamah. Malam itu, Rusman berpamitan kepada Juminten, membelai kerbau kesayangannya untuk terakhir kali. Ia mencium kening ibunya yang tertidur lelap, sebuah perpisahan tanpa kata. Dengan memeluk erat kalung giok dan bunga selendang mayang pemberian Kencana, Rusman melangkah cepat menuju Bukit Larangan. Tepat pukul 11 malam, Rusman tiba di bawah pohon beringin tua. Cahaya bulan purnama memancarkan perak murni, menerangi akar-akar pohon yang tampak seperti patung hidup. Kencana sudah menunggunya, senyum lega kembali menghiasi wajah jelitanya. "Kau datang," bisik Kencana, matanya berkilauan. "Kau memilihku." Rusman tidak menjawab, hanya mengangguk. Ia berlutut di pangkal akar pohon, di tanah yang dingin. Ia mengeluarkan pisau kecil, mengiris ujung jarinya, dan membiarkan setetes darah kental jatuh ke tanah. Darah itu bercampur dengan tanah dan menodai bunga selendang mayang yang ia tanam di sana. Begitu bunga itu tegak tertanam, aura beringin tiba-tiba meledak. Bukannya dingin, kini pohon itu terasa panas, berdenyut dengan energi yang sangat tua. Rusman merasakan sebuah tarikan kuat di jiwanya, sebuah sentakan yang hampir merobek kesadarannya. Kencana yang berdiri di sampingnya tersenyum puas. "Selamat datang, kekasihku. Kau telah menanam sumpahmu." Rusman mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Pandangannya mulai kabur. Wajah Kencana, pohon beringin, dan cahaya bulan purnama berputar menjadi spiral putih. Ia mendengar tawa Kencana yang riang, dan suara Juminten yang meratap jauh di kejauhan. Kemudian, Rusman ambruk, pingsan. Ia telah melewati batas dimensi secara total dan tanpa bisa kembali, jatuh ke dalam dunia bunian yang menantinya.
Bau tanah basah dan melati yang manis adalah hal terakhir yang diingat Rusman sebelum kesadarannya terenggut. Ketika pemuda itu membuka mata, tidak ada lagi kegelapan malam desa atau dinginnya tanah bukit larangan. Rusman terbangun di atas hamparan sutra dingin berwarna perak yang terasa seperti kulit ular. Di atasnya, langit-langit kubah tinggi terbuat dari material kristal yang memancarkan cahaya lembut, seolah kamar itu diterangi oleh bulan purnama abadi. Tubuhnya terasa ringan, hampir tidak berbobot. Ia mencoba bangkit, dan gerakan itu terasa aneh, seolah anggota tubuhnya baru saja lepas dari beban gravitasi dunia manusia. Rusman mengenakan pakaian yang berbeda, bukan lagi kemeja lusuh khas penggembala, melainkan busana sutra biru muda yang terasa asing di kulitnya. "Kau sudah bangun, kekasihku," sapa Kencana. Suaranya kini terdengar lebih jernih, lebih bergema, seolah musik yang diperkuat di sebuah aula besar. Kencana duduk di samping Rusman. Kecantikannya kini berlipat ganda. Matanya berkilauan dengan cahaya bintang, dan rambutnya yang hitam panjang tampak lebih berkilau. Ia tampak bahagia, puas, dan sepenuhnya damai. "Di mana kita?" tanya Rusman. Suaranya sendiri terdengar kasar, asing, dan terlalu keras di ruangan yang begitu sunyi. "Di rumah kita," jawab Kencana, tersenyum lebar. "Di kota jelita." "Kau berhasil, Rusman. Kau memilih keabadian dan cinta kita." Kencana kemudian membawa Rusman keluar dari ruangan. Pemandangan yang dilihatnya jauh melampaui gambaran sekilas yang pernah ia lihat. Kota jelita adalah mahakarya arsitektur yang mustahil. Bangunan-bangunan itu menjulang tinggi. Seluruhnya terbuat dari kristal transparan yang memantulkan warna-warna pelangi tanpa sumber cahaya yang jelas. Alih-alih jalan setapak, kota itu dialiri sungai-sungai kecil yang airnya memancarkan pendar biru. Pohon-pohon di sini memiliki daun yang terbuat dari giok, dan buah-buahnya bersinar seperti permata. Kota ini sepenuhnya hening. Tidak ada suara bising manusia, suara hewan ternak, atau bahkan suara angin yang bertiup. Yang ada hanya vibrasi, getaran energi yang menenangkan tetapi juga mematikan. "Malam ini kami merayakan kedatanganmu," kata Kencana menggandeng tangan Rusman. Tangan gadis itu dingin, tetapi genggamannya kuat. Mereka tiba di sebuah aula besar yang dikelilingi oleh ribuan makhluk yang sangat indah. Mereka adalah kaum bunian. Mereka memiliki kulit putih bersih, pakaian yang berkilauan, dan wajah yang sempurna. Namun, di mata mereka, Rusman tidak melihat emosi. Mereka bergerak dengan anggun, tetapi tanpa tujuan, menari dengan ritme yang sempurna, tetapi tanpa gairah. Mereka adalah wujud keindahan yang dingin dan tanpa jiwa. Pesta penyambutan dimulai. Makanan disajikan di piring kristal, buah-buahan yang memancarkan cahaya ungu, minuman yang berputar-putar seperti galaksi mini. Rusman mencoba mencicipinya. Buah itu terasa seperti udara. Minuman itu terasa seperti air murni yang dingin. Mereka tidak memberikan rasa, tidak memberikan nutrisi. "Mengapa makanannya tidak ada rasa?" bisik Rusman kepada Kencana. Kencana tersenyum lembut. "Kami tidak membutuhkan rasa, kekasihku. Kami tidak membutuhkan nutrisi. Energi kami didapatkan dari getaran alam. Kami tidak makan, kami merasakan." Rusman melihat wajah-wajah para bunian yang memperhatikannya. Mata mereka sama sekali tidak menunjukkan permusuhan, tetapi juga tidak menunjukkan sambutan hangat. Mata-mata itu kosong, seolah Rusman adalah spesimen yang menarik perhatian di sebuah etalase kaca. Rusman merasa dirinya adalah keanehan, sebuah barang antik yang baru dipamerkan di antara kesempurnaan abadi. Ketika ia tertawa, tawa itu pecah di keheningan aula, terdengar kasar dan sumbang. Beberapa bunian menoleh, tetapi tidak ada yang bereaksi. Rusman merasa terasing. Ia rindu suara kerbau yang mendengus, rindu omelan ibunya, rindu bau lumpur dan keringat yang dulu ia anggap menyebalkan. Puncak kecanggungan datang ketika Rusman diperkenalkan kepada Dewan Tetua. Mereka duduk di singgasana yang terbuat dari akar emas. Wajah mereka adalah salinan Kencana yang lebih tua, lebih dingin, dan lebih keras. Salah satu tetua, yang tampak paling tua, matanya tidak berkedip saat menatap Rusman.
Selamat datang manusia fana, kata sang tetua, suaranya datar tanpa melodi. Kau telah memilih jalanmu, berbahagialah, karena kebodohanmu telah memberimu hadiah yang tak terhingga. Terima kasih, jawab Rusman, merasa tersinggung oleh nada sinis itu. Tetua itu tidak tersenyum. Kau adalah kelemahan Kencana, tetapi kini kau adalah kekuatannya. Ingatlah, manusia, ikatan darahmu telah menstabilkan dimensi kami. Kau kini adalah jangkar. Kau adalah pengikat Kencana pada alam fana yang ia tinggalkan. Tanpa giok itu, kau akan mati. Dan jika kau mati, Kencana akan kehilangan jiwanya sendiri. Rusman tertegun. Kata-kata tetua itu mengkhianati janji romantis Kencana. Rusman bukan tamu kehormatan. Ia adalah komoditas, sebuah kunci yang mengikat dimensi. Rusman menoleh kepada Kencana, mencari jawaban. Gadis bunian itu hanya tersenyum cemas dan menarik Rusman menjauh dari tetua. Malam pesta yang seharusnya indah itu berubah menjadi malam yang mencekik. Rusman menyadari bahwa ia telah ditipu, tidak dengan kejahatan, melainkan dengan cinta yang egois dan buta. Ia telah menukar kehidupan fana yang penuh perjuangan dengan keabadian yang dingin dan hampa. Setelah pesta yang menyesakkan itu, Rusman dan Kencana pindah ke kediaman mereka, sebuah kubah kristal yang dikelilingi taman bercahaya. Hari-hari mereka di kota jelita mulai berjalan, tetapi disinilah horor psikologis dimulai. Waktu di alam bunian, seperti yang telah ia alami, terasa berbeda. Hari-hari Rusman terasa sangat panjang, tanpa matahari terbit atau terbenam yang nyata, hanya pergantian intensitas cahaya yang lambat. Beberapa hari di sana terasa seperti berminggu-minggu di dunia manusia. Rusman, yang dulunya gesit dan ulet, kini mendapati dirinya hanya berjalan-jalan, mengamati kesempurnaan yang mematikan di sekelilingnya. Perlahan Rusman mulai memahami kebenaran tentang bunian. Mereka memang abadi, tetapi mereka hidup dalam kebosanan yang mutlak. Mereka tidak merasakan kegembiraan sejati, tidak ada perjuangan, tidak ada pertumbuhan. Mereka seperti patung indah yang bergerak, terjebak dalam siklus keindahan yang sempurna dan hampa. Rusman mencoba untuk menceritakan humor-humor desa, kisah-kisah bodoh tentang kerbau atau lelucon masa kecil. Kencana hanya tersenyum, dan bunian lain menatapnya dengan keheranan. Mereka tidak mengerti gairah dan kesalahan yang membuat hidup manusia begitu berharga. Rusman merindukan kekurangan, merindukan kegagalan. Kencana, apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Rusman suatu sore, menatap bunian lain yang hanya duduk diam di tepi air. Kami menikmati keabadian, kekasihku, jawab Kencana, membelai pipi Rusman. Kami tidak terburu-buru, kami hanya ada. Tapi, tidakkah kalian merasa bosan? Kencana menatapnya bingung, seolah kata, bosan tidak pernah ada dalam kamus bunian. Untuk apa? Kami sempurna. Mengapa harus mencari hal lain? Disinilah letak jurang antara mereka. Rusman menyadari bahwa cinta Kencana adalah bentuk penjara. Kencana mencintai Rusman karena Rusman adalah manusia yang bersemangat, yang memiliki jiwa yang penuh vitalitas. Kencana tidak ingin Rusman menjadi seperti dirinya. Kencana ingin Rusman tetap menjadi manusia, sebuah sumber gairah dan energi yang ia ikat untuk selamanya di sisinya. Kebenaran yang lebih pahit datang saat Rusman mencoba melepaskan kalung giok di lehernya. Begitu jari-jarinya menyentuh batu giok itu, rasa sakit luar biasa menghantamnya, seolah ada 1000 jarum yang menusuk sarafnya. Rusman terhuyung dan ambruk. Kencana, panik, segera memeluknya. Jangan coba-coba Rusman, giok itu bukan lagi hadiah. Giok itu adalah jantungmu di dunia ini. Kau menanam darahmu di akarnya. Itu adalah sumpah abadi. Sambil memegangi Rusman yang kesakitan, Kencana akhirnya mengungkapkan kebenaran penuh tentang ritual darah di bawah beringin. Darahmu, bercampur dengan bunga selendang mayang di akar batas, itu adalah kunci. Selama giok itu melingkari lehermu, vitalitas manusiamu akan perlahan menyerap ke dalam dimensi ini, memberikan kekuatan dan stabilitas kepada kami, dan yang terpenting, membuatku tetap kuat melawan Dewan Tetua. Jelas Kencana, wajahnya kini dipenuhi air mata bunian yang dingin. Kau memberiku kehidupan, Rusman. Kau memberiku energi yang tidak pernah kami miliki. Inilah mengapa kau menjadi pucat di desa.
karena kau sudah mulai terserap bahkan sebelum kau datang ke sini. Rusman menatapnya dengan rasa pengkhianatan yang pedih. Kau menjadikan aku makanan, Kencana. Kau bilang kau mencintaiku, tapi kau membuatku menjadi suplemen kehidupan abadi. Kencana menggenggam tangan Rusman, wajahnya tulus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, lebih dari keabadianku sendiri. Tapi aku tahu jika kau kembali ke duniamu, ikatan ini akan tetap ada, dan itu akan membunuhmu perlahan-lahan. Di sini, setidaknya kau abadi, dan kau akan selalu bersamaku. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Rusman. Kau adalah duniaku. Rusman tersadar. Cinta Kencana itu nyata, tetapi itu adalah cinta yang posesif, cinta yang memenjarakan. Ia terperangkap dalam sangkar emas. Ia abadi, tetapi ia telah kehilangan jiwanya, gairahnya, dan yang paling mengerikan, ia mulai kehilangan kenangan akan dunia fana. Wajah ibunya mulai memudar. Suara Juminten mulai terdengar seperti bisikan di kejauhan. Dalam keputusasaan, Rusman berjalan ke balkon tertinggi di kediaman kristal mereka. Ia menatap ke kejauhan, melewati batas kota jelita. Di sana, di cakrawala yang kabur, Rusman tiba-tiba melihat seberkas cahaya oranye yang berkedip-kedip, seolah-olah api kecil yang berjuang di tengah kabut. Itu adalah pantulan senja. Senja di Bukit Larangan. Di dunia nyata, di balik cahaya itu ia mendengar suara yang sangat samar, suara yang hampir ia lupakan. Mo, ratapan Juminten. Kerbau itu masih menunggu, masih memanggilnya. Suara itu, yang begitu kasar dan begitu fana, adalah satu-satunya hal yang berhasil menembus keheningan dimensi bunian. Dalam sekejap, Rusman tahu, ia tidak bisa tinggal. Ia harus menemukan cara untuk memutus ikatan giok itu dan kembali ke bau lumpur, bahkan jika itu berarti kematian yang fana. Melarikan diri dari penjara emas ini menjadi satu-satunya tujuan hidupnya. Mengetahui kebenaran bahwa dirinya adalah jangkar spiritual yang mengikat Kencana pada alam fana dan bunian padanya, membuat Rusman merasa jijik sekaligus bersemangat. Rasa terperangkap itu memicu kembali gairah dan keuletan yang sempat hilang. Ia harus kabur, bukan untuk meninggalkan Kencana, melainkan untuk menyelamatkan jiwanya yang perlahan membeku dalam keabadian yang hampa. Selama hari-hari berikutnya, Rusman memainkan peran kekasih yang patuh. Ia memeluk Kencana lebih sering, memuji keindahan kota jelita, dan mendengarkan tanpa mengeluh tentang filosofi kesempurnaan bunian. Kencana, yang terbuai oleh kepuasan karena berhasil mengikat Rusman, menurunkan kewaspadaannya. Gadis itu percaya Rusman telah beradaptasi, menganggap rasa rindu Rusman terhadap dunia manusia hanyalah gejala kejut transisi yang akan hilang seiring waktu. Sambil berpura-pura menikmati keabadian, Rusman menggunakan kembali naluri penggembalanya, observasi. Ia mempelajari kota jelita bukan sebagai surga, melainkan sebagai penjara. Ia memerhatikan bahwa bunian, dalam kesempurnaan mereka, sangatlah kaku dan terikat pada rutinitas yang monoton. Gerbang menuju batas alam, yang tersembunyi di balik air terjun kristal, hanya dijaga oleh aura, bukan oleh penjaga fisik. Kepercayaan diri bunian bahwa tidak ada makhluk fana yang ingin meninggalkan keindahan mereka adalah kelemahan terbesar mereka. Rencana Rusman sederhana namun mematikan. Ia harus memutuskan giok itu saat ia sudah berada di batas dimensi. Memutuskannya di dalam kota jelita akan langsung mengubahnya menjadi debu dan melukai Kencana secara fatal. Kalung giok itu adalah perpanjangan jiwanya, dan memutusnya harus dilakukan di titik netral. Tantangan terbesarnya adalah giok itu sendiri. Benda itu kini kebal terhadap kekuatan fisik, hanya api primordial atau sihir kuno yang dapat menghancurkannya. Rusman menyadari bahwa ia tidak akan bisa memecahkannya tanpa bantuan. Saat mengobservasi sebuah kuil bunian yang jarang dikunjungi, Rusman melihat sebuah artefak kuno. Itu adalah sebuah cakra batu, piringan tipis dari batu hitam dengan tepi yang setajam silet, digunakan oleh bunian kuno untuk memotong akar-akar kristal yang tumbuh terlalu liar. Benda itu tersimpan di balik kaca kristal, yang ironisnya terasa rapuh jika disentuh oleh tangan manusia yang penuh kesalahan dan kekasaran. Rusman harus menunggu momen yang sempurna. Momen itu tiba saat Kencana menghadiri sidang agung Dewan Tetua di puncak kubah kristal.
Sidang itu berlangsung hening selama berjam-jam, di mana Bunian hanya duduk dan memancarkan energi, sebuah proses yang bagi Rusman terasa seperti penyiksaan. Dengan jantung berdebar kencang, sensasi yang tidak pernah dirasakan Bunian, Rusman bergerak. Ia berlari melintasi aula yang sepi, kecepatannya didorong oleh rasa takut dan rindu yang membakar. Di kuil, Rusman menggunakan batu yang ia temukan di taman, yang terasa kasar dan kotor di alam Bunian, untuk menghancurkan kaca kristal pelindung cakra batu. Ia mengambil piringan batu hitam itu. Begitu disentuh, cakra batu itu berdenyut dengan energi dingin yang mematikan. Ia kemudian bergegas menuju air terjun kristal. Saat kakinya menyentuh air yang bersinar, seluruh tubuhnya terasa disengat. Di balik air terjun itu, terbentang lorong yang berputar. Lorong itu adalah jalan keluar, portal menuju beringin tua. Saat Rusman melangkah masuk, alarm Bunian tidak berbunyi. Mereka tidak memiliki alarm, hanya kesadaran kolektif. Namun, Kencana, di tengah sidang agung, merasakan sentakan mengerikan. Giok yang terpasang di leher Rusman mulai memancarkan panas yang ekstrim, memancarkan pesan pengkhianatan yang tak terucapkan. Kencana segera meninggalkan Dewan Tetua, terbang melintasi kota jelita. Ekspresi di wajahnya bukan lagi kesedihan, melainkan kemarahan Bunian yang paling murni, amarah yang dingin, tenang, dan mematikan. Rusman berada di lorong yang berputar. Lorong itu terasa seperti terowongan waktu, di mana ia bisa mendengar gema suara-suara. Suara-suara ibunya, suara air di sungai desa, suara lonceng kerbau, bunyi musamar dari Juminten, kini terdengar jelas, seperti jangkar yang menarik jiwanya. Tepat saat Rusman melihat cahaya di ujung terowongan, ia merasakan energi dingin yang dahsyat menyusulnya. Kencana telah tiba. "Rusman, jangan, kau tidak bisa, kita abadi," teriak Kencana. Suaranya mengandung kekuatan yang dapat memecahkan kristal. Rusman tidak berbalik, hanya berlari menuju cahaya. Ia tahu satu-satunya tempat ia bisa memutus ikatan tanpa membunuh Kencana adalah tepat di batas, di bawah pohon beringin yang menjadi saksi sumpah darah mereka. Rusman tersentak keluar dari lorong, terlempar ke pangkal akar beringin tua. Ia menghirup udara malam yang berbau tanah dan hutan, bau yang terasa seperti kehidupan. Di lehernya, kalung giok terasa membakar, dan di tangannya, cakra batu memancarkan dingin yang mematikan. Kencana muncul di belakangnya, wajahnya berlinang air mata Bunian yang memancarkan cahaya perak. Gadis itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri memohon, kecantikannya diselimuti penderitaan. "Kembali, Rusman. Aku mohon. Jika kau memutuskannya, aku akan terluka. Aku akan kehilangan bagian terbaik dari jiwaku," rintih Kencana. "Kau mencintaiku, tapi kau ingin memenjarakanku dalam kebosanan abadi," balas Rusman. Napasnya tersengal. "Aku butuh penderitaan, aku butuh kekurangan, aku butuh akhir. Aku butuh hidup, Kencana. Dan aku harus menyelamatkan Juminten." Tiba-tiba suara berat dan bergemuruh memenuhi bukit. Itu bukan suara amarah, melainkan suara otoritas yang dingin. Dewan Tetua Bunian, dalam wujud bayangan tinggi yang sama seperti di mimpi Rusman, telah muncul. "Berhenti, manusia fana," perintah tetua. Suaranya bergetar. "Kau telah melanggar perjanjian darah. Konsekuensinya adalah kehancuran jiwamu dan kehancuran jiwa Kencana. Kau tidak dapat melarikan diri dari takdir yang kau tanam sendiri." Rusman menatap giok yang bersinar menyakitkan. "Apa yang harus kulakukan agar Kencana tetap hidup dan aku bisa kembali?" Tetua memandang Rusman. Matanya yang merah menyala tampak menunjukkan kekaguman aneh terhadap semangat manusia. "Cintamu pada Kencana telah membuatmu menjadi jangkar yang kuat. Jika ikatan itu diputus, Kencana akan kehilangan jiwanya. Namun jika kau rela membayar harga yang setara, kami akan membiarkan ikatanmu terputus dengan bersih, dan Kencana akan tetap eksis." "Harga apa?" desak Rusman. "Bukan nyawa, karena jiwamu telah menjadi milik kami, tapi memorimu. Kami akan mengambil setiap memori tentang Kencana, tentang kota jelita, tentang giok, tentang cinta ini, dari benakmu. Kau akan kembali ke desa sebagai Rusman yang ulet, tetapi dengan lubang besar di hatimu. Kau tidak akan pernah ingat mengapa kau pernah menderita, tetapi Kencana akan hidup.
dan kau tidak akan pernah lagi bisa melihat atau merasakan atau mendengar keberadaannya. Alam akan menghapusmu dari kesadarannya dan menghapus kencana dari kesadaranmu. Kau akan aman, tetapi kau akan melupakan cinta terbesarmu. Rusman menatap kencana, yang kini menangis terseduh-seduh, tahu bahwa tawaran itu adalah satu-satunya jalan. Melupakan kencana terasa lebih menyakitkan daripada kematian. Namun setidaknya, gadis bunian itu akan tetap ada, dan Rusman akan kembali kepada keluarganya. Aku terima, ucap Rusman, suaranya nyaris berbisik. Kencana menggeleng mencoba meraih Rusman, tetapi tetua menahannya dengan aura dingin. Tidak, jangan lupakan aku. Rusman memejamkan mata, membiarkan air mata terakhir jatuh membasahi pipinya. Air mata yang terasa lebih hangat daripada air mata bunian. Ia mengangkat cakra batu di tangan kanannya dan giok di tangan kirinya, mendekatkan tepi tajam batu hitam itu ke permata hijau di lehernya. Aku memilih hidupku yang fana, bisik Rusman, perpisahan terakhir yang hanya didengar oleh beringin tua. Krek, cakra batu menghantam giok. Kristal giok itu terbelah menjadi dua, memancarkan cahaya putih yang begitu terang hingga membutakan. Gelombang energi dahsyat mengalir keluar dari giok yang pecah. Rusman merasakan kesadarannya terkoyak, seolah ada tangan tak terlihat yang mengobrak-abrik kepalanya, mencabut setiap memori yang berharga tentang aroma melati, tawa kencana, dan istana kristal. Kencana menjerit, jeritan kesakitan yang memilukan, bukan karena terluka fisik, tetapi karena ikatan jiwanya terpotong dan memorinya tentang ikatan itu menghilang. Rusman ambruk di tanah, dingin. Ia terbangun oleh suara yang keras. Bukan jeritan bunian, melainkan Mo yang merengek. Rusman membuka mata. Mentari pagi menyinari wajahnya. Ia terbaring di tanah di samping kandang, di luar desa Purbakala. Seluruh tubuhnya terasa remuk, tetapi ia hidup. Di lehernya tidak ada apa-apa. Pemuda itu perlahan bangkit. Ia adalah Rusman, pemuda ulet yang terlambat pulang dari menggembala kerbau di bukit. Ibunya berlari menghampiri, memeluknya sambil menangis lega, menanyakan mengapa Rusman menghilang selama 2 hari terakhir. Rusman menjawab ia hanya kelelahan dan tertidur di ladang. 2 hari, ia merasa seperti telah hidup selama bertahun-tahun. Ia melihat Juminten, kerbau kesayangannya kini berdiri tegak, memandanginya dengan mata yang sehat. Kerbau-kerbau lain pun tampak prima. Dunia kembali normal. Rusman kembali menjalani hidupnya. Ia menggembala, bekerja keras, dan berbakti kepada orang tuanya. Ia menjadi pemuda desa yang sukses dan dihormati. Ia tumbuh dewasa, tetapi ada sesuatu yang hilang. Kadang, saat menggembala di Bukit Larangan, Rusman merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Ia terkadang mencium bau melati yang sangat kuat, bau yang memicu rasa rindu akan sesuatu yang indah, sesuatu yang ia tahu telah ia cintai dengan gila-gilaan. Tetapi ia tidak dapat mengingatnya. Rusman tidak pernah lagi melihat kencana. Ia tidak pernah lagi mendengar tawa bunian. Ia aman, abadi dalam kefanaannya. Namun, setiap malam, di dalam tidur, Rusman akan memimpikan sebuah kota kristal yang dingin dan seorang gadis cantik yang wajahnya selalu kabur, dan ia terbangun dengan air mata di pipinya. Ia tidak tahu mengapa menangis, tetapi ia tahu ia telah menukar keabadian dengan lubang kosong di hatinya. Harga yang harus ia bayar untuk kembali ke rumah, kembali kepada suaramu dari kerbau kesayangannya.